Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Journal ID. Nah, sebelumnya teman-teman, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu aplikasi Journal ID. For so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and say, love you every minute every second, love you every... Selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Journal by Mekari. Jadi di sini ada percobaan gratis selama 14 hari dan selebihnya berbayar. Jadi di sini isi data diri seperti nama lengkap, email, nomor telepon, dan password yang akan digunakan. Karena Journal by Mekari ini berbasis online. Kita tidak perlu mengunduh aplikasinya melalui Play Store. Nah, seperti contoh, ada nama lengkapnya Silviana Putri dengan email dan nomor telepon serta passwordnya. Kemudian, konfirmasi ulang passwordnya. Setelah itu, klik I'm not a robot. Selanjutnya, klik buat akun. Setelah kita mengklik buat akun, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu menginput informasi data perusahaan. Di sini contohnya nama perusahaannya adalah PD Subur. Kemudian industrinya kita pilih yaitu jual beli distributor. Selanjutnya jangan lupa atur bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian pilih paket fitur yaitu Enterprise. Selanjutnya, klik mulai pakai jurnal. Selanjutnya, maka akan masuk ke dalam halaman utama dari Journal by Mekari. Kemudian, klik bagian setting untuk menyelesaikan informasi perusahaan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, isi informasi di bagian ini sesuai dengan modul yang telah dibuat. Seperti alamat, masukkan detail alamat yang terdapat dalam modul. Begitupun pada alamat pengiriman, telepon, fax, NPWP, website, dan juga email yang telah didaftarkan. Kemudian isi informasi detail akun bank seperti nama bank, cabang bank, alamat bank, nomor rekening, atas nama. Kemudian pengaturan fitur tambahan yaitu terima email kinerja bulanan dan perusahaan, dan tag transaksi serta mata uang yaitu IDR. Kemudian klik ubah. Nah, setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil diproses. Selanjutnya yaitu menginput data customer dan supplier. Kembali ke dashboard dan klik menu bagian kontak. Kemudian pilih kontak baru. Kemudian masukkan info kontak, informasi umum, isi nama panggilan atau nama dari customer yang telah dibuat pada modul.
Kemudian untuk tipe kontak, itu pilih yang bagian tipe kontak pelanggan. Selanjutnya, masukkan nama kontak, nama awal yaitu Guskom, dan nama akhirnya yaitu komputer. Setelah itu, masukkan nomor handphone yang ada pada modul yang telah dibuat. Tinggal dipindahkan saja. Selanjutnya, masukkan email. Kemudian isi alamat pembayaran, yaitu alamat yang terdapat pada modul sesuai dengan daftar pelanggan. Kemudian klik tambah. Maka kontak berhasil ditambah. Jika sudah seperti ini, artinya sudah berhasil menambahkan kontak ke dalam aplikasi Jurnal by Mekari. Selanjutnya, klik bagian kontak kembali. Maka akan muncul daftar pelanggan yang barusan kita buat. Ulangi hal yang sama sampai daftar pelanggan terinput semua seperti ini. Selanjutnya, membuat daftar kontak supplier dengan mengklik kolom kontak dan pilih bagian supplier. Kemudian, isi info kontak sesuai dengan informasi yang terdapat dalam modul, seperti nama panggilan itu PT Sumber Makmur, kemudian pilih tipenya supplier, nama awalnya yaitu PT, kemudian nama tengahnya sumber, nama akhirnya yaitu Makmur. Kemudian isi nomor handphone, kemudian isi email, dan alamat pembayaran yaitu sesuai dengan alamat yang tertera pada modul. Kemudian klik tambah. Maka berhasil membuat kontak untuk bagian supplier. Selanjutnya, klik bagian kontak kembali. Kemudian pilih supplier, maka akan muncul daftar supplier yang barusan dibuat. Ulangi hal yang sama sampai semua daftar terinput semua. Selanjutnya, pilih ke menu dashboard dan klik daftar akun. Kemudian, kita akan mengisi dan mengatur saldo awal akun. Kemudian, klik di bagian tindakan, pilih atur saldo awal. Kemudian klik lihat saldo konversi.
Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita tinggal memasukkan angka di debit dan kredit pada daftar akun. Untuk angka yang akan diisi, itu disesuaikan dengan neraca saldo yang telah dibuat pada modul. Isi di bagian kas, sesuaikan angka di debit, itu sesuai dengan angka yang terdapat pada modul. Isi semua informasi mengenai saldo awal akun sesuai dengan modul yang telah dibuat sampai dengan selesai. Jika semua informasi data mengenai daftar saldo awal akun sudah terinput semua, maka klik simpan sebagai draft, kemudian klik simpan. Kemudian akan muncul notif data berhasil diupdate. Kemudian menginput daftar transaksi dengan mengklik bagian biaya. Kemudian mengklik buat biaya baru. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan transaksi biaya pada pengeluaran perusahaan PD Subur dengan transaksi pengeluaran kas. Kemudian isi bagian penerima karyawan PD Subur, kemudian tanggal transaksi, nomor biaya, kemudian alamat penagihan, dan pilih akun biaya. Karena di sini pembayaran gaji, maka pilih akun biaya, yaitu beban upah dan gaji. Kemudian masukkan deskripsi sesuai dengan modul. Kemudian pilih pajak yaitu PPN dan isi jumlah yang dibayarkan yaitu sejumlah 3 juta rupiah, kemudian klik ubah biaya. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa berhasil diproses. Artinya data berhasil kita update. Kemudian lanjutkan dengan transaksi lainnya, yaitu pembayaran brosur. Di sini penerimanya adalah percetakan Olimpia dengan tanggal transaksi yaitu 2 Desember 2009. Kemudian cara pembayarannya kas tunai dengan nomor biaya sesuai dengan transaksi, begitupun dengan alamat penagihan. Kemudian pilih akun biaya, yaitu
beban iklan. Setelah itu, isi deskripsi sesuai dengan transaksi. Itu pun dengan jumlah transaksi, kemudian klik ubah, dan berhasil diproses. Baiklah, lanjutkan dengan transaksi lainnya, yaitu transaksi pembayaran PLN dan telepon. Kemudian, isi informasi pada menu biaya sesuai dengan transaksi yang dilakukan, baik itu penerima, tanggal, nomor biaya, alamat, kemudian isi akun biayanya yaitu beban listrik dan telepon. Kemudian isi deskripsinya sesuai dengan transaksi. Begitupun dengan jumlah transaksinya. Untuk pembayaran listrik sebesar 400.000. Kemudian untuk pembayaran telepon itu 500.000 pada bulan November 2009. Setelah selesai, klik di bagian ubah biaya. Maka data atau informasinya berhasil diproses. Selanjutnya, masuk kepada transaksi penjualan. Dengan mengklik bagian penjualan, kemudian buat penjualan baru. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan isi informasi pada bagian penjualan baru sesuai dengan transaksi penjualan yang ada pada jurnal. Yaitu bukti penerimaan kas dari Guskom Komputer. Sesuaikan tanggal transaksi dengan transaksi yang terdapat pada jurnal. Begitupun dengan alamat penagihan, kemudian nomor transaksinya, dan tanggal jatuh temponya. Pilih produk penjualan dengan jumlah Rp34.100.000. Setelah itu, klik ubah penjualan. Jika telah selesai, maka akan muncul notif berhasil diproses. Selanjutnya, masuk pada transaksi pemesanan penjualan pada elektron komputer. Kemudian, sama seperti tadi, isi semua informasi pada penjualan bagian pemesanan penjualan sesuai dengan transaksi yang terdapat pada modul, seperti tanggal, kemudian harga satuan, deskripsi, maupun produk, dan jumlah, syarat pembayaran. Kemudian, klik bagian ubah penjualan.
maka akan muncul notif berhasil diproses, dan sebelumnya sudah dilakukan pelunasan terlebih dahulu. Selanjutnya, masuk kepada transaksi pembelian dengan mengklik bagian pembelian, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan tinggal masukkan nama suppliernya, kemudian alamat, tanggal transaksi, itu sesuai dengan data yang terdapat pada modul. Pada transaksi kali ini, yaitu bukti pengeluaran kas. Dengan keterangannya yaitu pelunasan faktur. Kemudian pilih produknya pembelian. Kemudian masukkan nomor transaksi, syarat pembayarannya. Kemudian deskripsinya. Harga satuan. Jika sudah semuanya, maka klik di bagian ubah pembelian. Kemudian akan muncul notif berhasil diproses. Dan sebelumnya itu sudah diterima kas pembayaran. Sehingga di sini tercatat lunas. Jika telah selesai, maka kita mengecek kembali transaksi yang sudah dilakukan dengan mengklik dashboard. Kemudian kita bisa melihat ya bahwa transaksi pembelian sudah terinput semua. Kemudian di bagian dashboard sudah terlihat grafik mengenai arus kas dan juga kas maupun informasi mengenai data perusahaan lainnya yang telah kita masukkan tadi atau yang telah diinput. Kemudian kita cek di bagian transaksi penjualan, itu sudah terinput semua, yaitu pelanggannya Elektron Komputer dan juga Guskom Komputer. Kemudian di bagian pemesanan penjualan juga sudah terinput. Masuk ke dalam bagian pembelian. Pada faktur pembelian sudah terdapat 3 supplier yang telah terinput. Kemudian masuk kepada biaya. Juga sudah ada 4 daftar biaya yang telah terinput. Jika sudah semuanya, maka kita klik bagian laporan untuk mencetak laporan keuangan pada PD Subur. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada neraca, buku besar, laporan laba rugi, jurnal, kemudian kita klik neraca, lihat laporan. Maka akan muncul neraca dalam IDR untuk PD Subur. Jika ingin mencetak, maka klik ekspor dan pilih PDF. Maka akan muncul tampilannya seperti ini.
Selanjutnya pilih icon download. Maka akan terdownload otomatis. Kita tinggal pilih untuk tempat penyimpanannya. Saya pilih download dengan nama filenya neraca. Kemudian klik save. Maka akan terdownload dan tersimpan. Setelah itu klik kembali. Kembali klik laporan. Dan selanjutnya, untuk melihat buku besar, klik lihat laporan. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian laporan laba rugi juga sama, klik lihat laporan. Maka akan muncul laporan laba ruginya. Kemudian kalau ingin menyimpan, klik ekspor dan PDF. Selanjutnya untuk jurnal juga sama, klik lihat laporan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dan kalau ingin menyimpan, tinggal klik ekspor dan PDF. Selanjutnya yang terakhir yaitu arus kas. Tinggal klik lihat laporan, maka akan muncul seperti ini. Kemudian jika ingin menyimpan juga sama. Selanjutnya, kembali ke dashboard. Karena semua data, informasi perusahaan dan transaksi sudah kita lakukan, maka akan terlihat informasi mengenai perusahaan PD Subur pada laman dashboard Jurnal by Mekari, baik dari arus kas dan lainnya. Kemudian kita klik PD Subur dan keluar account. Karena sudah selesai. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya dalam penggunaan aplikasi Jurnal ID bisa dibaca melalui modul yang telah kami sediakan. Baiklah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.